Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Anda Yuliana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah biokonservasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 yang terdiri dari Vira Eka Lestari, Cinta Nur Safira, Inkan Agustin, Clara Septiani, dan Dewi Nur Ramadan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian tentang rehabilitasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 40 disebutkan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan serta mempertahankan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, serta peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Yang kedua adalah pengertian dari restorasi. Restorasi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam kegiatan pengawatan pengelolaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pinkan Agustin. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tujuan restorasi dan rehabilitasi. Secara umum, tujuan restorasi adalah untuk mengembalikan atau memulihkan suatu hal sehingga kembali seperti semula. Mengacu pada kata restorasi, adapun beberapa tujuan restorasi di berbagai bidang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan restorasi hutan, untuk memulihkan kondisi hutan yang rusak sehingga hutan tersebut kembali pada kondisi semula sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu tujuan restorasi bangunan bersejarah, untuk memperbaiki kondisi bangunan bersejarah yang rusak agar kembali seperti semula sehingga dapat menjadi objek wisata dan penelitian mengenai kehidupan di masa lalu. Yang selanjutnya yaitu tujuan restorasi politik, untuk memperbaiki kondisi politik yang tidak kondusif di suatu negara agar menjadi lebih baik sehingga aktivitas masyarakat kembali aman dan terkendali. Yang kelima yaitu tujuan restorasi lukisan, untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi sebuah lukisan kuno yang sudah usang sehingga dapat kembali seperti keadaan semula. Yang keenam atau yang terakhir yaitu tujuan restorasi benda antik, untuk memperbaiki atau memulihkan bentuk dan kondisi suatu barang antik sehingga kembali seperti semula atau setidaknya mendekati kondisi awal. Yang selanjutnya yaitu tujuan rehabilitasi, untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi lindung, fungsi pelestarian, fungsi produksi. Program rehabilitasi dan konservasi ini dimaksudkan untuk memulihkan atau memperbaiki kualitas tegakan yang sudah rusak serta mempertahankannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya adalah contoh dari kegiatan rehabilitasi dan restorasi. Contoh yang pertama yaitu kegiatan dari rehabilitasi yang terjadi pada hutan bakau, di mana pelaksanaannya lebih memprioritaskan pada kegiatan penanaman pohon atau reboisasi yang terjadi pada lahan-lahan yang krisis. Rehabilitasi sendiri juga dilakukan pada kawasan hutan lindung. Yang kedua, rehabilitasi lahan, di mana kegiatannya dilakukan pada kawasan luar hutan. Kegiatannya sendiri mencakup penanaman pohon, pemeliharaan pohon, dan penanaman pohon pada kawasan kota-kota besar, atau disebut juga hutan kota atau hutan rakyat. Contoh ketiga yaitu restorasi. Salah satu contoh dari restorasi yaitu restorasi pada hutan gambut, di mana proses pembentukannya mencakup pengaturan tata letak air di tingkat tapak dengan bentuk kanal dan bersekat, atau bisa kita lihat seperti aliran sungai. Kemudian
proses pekerjaan konstruksi operasi, dan pemeliharaan yang meliputi penataan infrastruktur pembahasan gambut atau penerapan budidaya menurut kearifan lokal. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini akan menjelaskan tentang perbedaan rehabilitasi dan restorasi. Untuk pemulihan, rehabilitasi ini fungsi dan produktivitas, sedangkan restorasi fungsi, produktivitas, struktur, dan komposisi. Selanjutnya di sini ada jenis yang digunakan. Untuk rehabilitasi dapat jenis eksotik, dapat jenis asli, sedangkan restorasi harus jenis asli. Dan hasilnya, untuk rehabilitasi boleh dipanen kembali, sedangkan restorasi tidak boleh dipanen kembali. Tujuan akhir untuk rehabilitasi ini bukan memulihkan ekosistem asli, tetapi memulihkan fungsi ekosistem. Sedangkan restorasi memulihkan ekosistem seperti kondisi aslinya atau kondisi awal yang diketahui. Di sini ada jangka waktu. Kalau untuk rehabilitasi itu pendek sampai menengah, sedangkan restorasi itu panjang. Manfaat restorasi hutan yaitu kembalinya fungsi hutan sebagaimana mestinya sehingga dapat melindungi dan menjaga keseimbangan hayati, ekosistem secara alam dan secara berkelanjutan, misalnya sebagai tempat hidup flora dan fauna, penghasil oksigen, dan lain-lain. Contohnya yaitu restorasi hutan mangrove. Restorasi hutan yang ada di pesisir pantai di Indonesia. Contohnya yaitu ada di Aceh, di Riau, pantai utara Jawa, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Tujuan restorasi hutan yaitu untuk memulihkan kondisi hutan yang rusak sehingga hutan tersebut kembali pada kondisi semula, sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Rehabilitas hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukungnya, produktivitas, dan peranan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Permasalahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan membutuhkan peran bersama dalam mengatasinya. Salah satunya yaitu untuk pengembalian fungsi lahan bekas tambang, yaitu dengan pertanaman jenis legum. Legum merupakan tanaman yang memiliki bintil-bintil akar yang berfungsi sebagai pensuplai nitrogen. Dalam bintil-bintil akar inilah bakteri bertempat tinggal dan berkembang biak serta melakukan kegiatan fikasi nitrogen sama dalam mengatasinya. Salah satunya yaitu untuk pengembalian fungsi lahan bekas tambang, yaitu dengan pertanaman jenis legum. Legum merupakan tanaman yang memiliki bintil-bintil akar yang berfungsi sebagai pensuplai nitrogen. Dalam bintil-bintil akar inilah bakteri bertempat tinggal dan berkembang biak serta melakukan kegiatan fikasi nitrogen bebas dari udara. Bakteri yang dimaksud adalah bakteri Rhizobium yang melakukan simbiosis dengan tanaman legum. Itulah sebabnya leguminosa merupakan sumber protein dan mineral yang berkadar tinggi bagi lemak, bagi ternak, di samping memperbaiki kesuburan tanah. Oleh karena itu, tanaman legum mampu memulihkan dan memperbaiki sifat fisik, kimia tanah, dan menjadi lebih subur dan dapat menjadikan tanah kaya unsur hara untuk pertumbuhan tanaman rehabilitasi. Oke, selanjutnya adalah bakteri Rhizobium memasuki asosiasi simbiosis dengan tanaman polong, menghasilkan bakteri terdiferensiasi yang tertutup dalam kompartemen intraseluler yang disebut simbiosom di dalam nodul pada akar. Nodul dan simbiosom terkait disusun untuk fiksasi nitrogen yang efisien. Meskipun interaksi ini bermanfaat bagi kedua pasangan, itu tetapi terjadi dengan aturan kaku yang secara ketat ditegakkan oleh pabrik. Masuk ke root, sel-sel membutuhkan pengenalan yang tepat dari molekul pensinyalan. Nodul faktor Rhizobium dan pengenalan ini mengaktifkan serangkaian peristiwa, termasuk pertumbuhan ujung akar rambut terpolarisasi.
invaginasi terkait dengan bakteri infeksi, dan promosi pembelahan sel di korteks yang mengarah ke nodul meristem. Perintah instalasi dari proses infeksi telah disorot oleh penegakan diferensiasi terminal atas bakteri dari bintil-bintil dari beberapa legum. Dan ini dapat menghasilkan kehilangan viabilitas bakteri sambil memungkinkan fiksasi nitrogen yang efektif. Di sini meninjau mekanisme tanaman yang memungkinkan infeksi bakteri dan promosikan pembentukan nodul, serta rincian tentang bagaimana hubungan intim ini bermain di dalam sel-sel nodul, di mana pertukaran kompleks metabolit dan peptida memaksa bakteri ke dalam keadaan yang organel, yang memperbaiki nitrogen untuk melancarkan proses rehabilitasi. Sekian dari kelompok 3, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.